Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada video kali ini kami akan menampilkan soal SKB Guru SD Profesional untuk materi IPS, yaitu tentang materi Sejarah Kerajaan Islam. Sebelum lanjut pada video kali ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bisa juga klik like atau unlike, dan juga bisa komentar di kolom komentar di bawah video ini. Untuk Bapak Ibu yang kali ini akan menghadapi tes SKB, silahkan mulai lagi untuk lebih mengintensifkan belajarnya karena sudah mendekati waktu untuk pelaksanaan tes SKB. Oke, untuk soal nomor 1, penyebaran Islam di wilayah Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo. Berikut ini adalah tokoh yang merupakan bagian dari Wali Songo. A. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Banten, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Ampel. B. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Bayat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Ampel. C. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Ampel. D. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Cirebon. E. Maulana Malik Ibrahim, Maulana Hidayat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Ampel. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Ampel. Penjelasannya adalah ini adalah nama-nama Wali Songo. Lanjut soal kedua. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah A. Kerajaan Samudra Pasai, B. Kerajaan Ternate, C. Kerajaan Perlak, D. Kerajaan Demak, dan E. Kerajaan Banjar. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Kerajaan Perlak. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Di Kerajaan Perlak itu tahunnya 840 sampai 1292. Sedangkan selama ini yang kita tahu Kerajaan Samudra Pasai itu 1267 sampai 1521. Nah, ini yang lebih tua adalah Kerajaan Perlak. Soal nomor 3. Raja paling terkenal dari Kerajaan Demak adalah A. Raden Patah, B. Patiunus, C. Sultan Trenggono, D. Raden Said, dan E. Sunan Prawata. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Raden Patah. Soal yang keempat. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Pajang didirikan oleh A. Jaka Samudra, B. Sultan Agung, C. Jaka Tingkir, D. Arya Penangsang, dan E. Pangeran Hadiri. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Jaka Tingkir. Nah, ini penjelasannya. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir. Dalam tradisi Jawa, Jaka atau Jaka Tingkir adalah Mas Karebet. Ini sekaligus merupakan raja pertama dari Kerajaan Pajang dengan nama Sultan Hadiwijaya. Soal kelima. Tokoh ini merupakan raja di Kerajaan Goa.
Beliau merupakan pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda. Tokoh ini bergelar ayam jantan dari timur. Tokoh yang dimaksudkan adalah A. Sultan Hasanuddin, B. Sultan Ba'abullah, C. Sultan Hairun, D. Sultan Hamid II, dan E. Sultan Ageng Tirtayasa. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, ini sosok Sultan Hasanuddin yang pemberani mengusir penjajah. Ini mempunyai gelar atau julukan ayam jantan dari timur, atau dalam bahasa Belanda de Haaf van de Oosten. Soal nomor 6. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Raja terkenal yang pernah memimpin kerajaan tersebut adalah A. Sultan Pakualam, B. Sultan Pakubuwono, C. Sultan Hamengkubuwono, D. Sultan Ageng Tirtayasa, dan E. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jawaban yang benar adalah E, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Soal yang ke-7. Kerajaan Banten mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Namun kekuasaannya mengalami kemunduran. Terjadi pengkhianatan oleh anaknya sendiri yang bernama A. Maulana Hasanuddin, B. Maulana Yusuf, C. Sultan Haji, D. Sultan Muhammad, dan E. Mahmud Abdul Qadir. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Sultan Haji. Soal yang ke-8. Alfonso de Albuquerque adalah tokoh Portugis yang tergerak untuk menaklukkan Malaka. Alfonso tertarik dengan Malaka karena A. Malaka merupakan kerajaan yang lemah. B. Terjadi perselisihan internal di kerajaan. C. Melimpahnya kekayaan alam di Malaka. D. Malaka merupakan penghasil rempah-rempah. Dan E. Malaka adalah bandar dagang yang ramai. Jawaban yang benar adalah Malaka adalah bandar dagang yang ramai. Soal nomor 9. Sejarah kerajaan Samudra Pasai salah satunya berasal dari catatan Ibnu Battuta. Tokoh tersebut berasal dari A. Persia, B. Saudi Arabia, C. Maroko, D. Mesir, dan E. Libya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Maroko. Soal yang ini penjelasannya, Ibnu Battuta merupakan pengembara dari Maroko, menyebutkan kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1282 Masehi oleh pendirinya yaitu Malik al-Saleh. Ibnu Battuta juga mengatakan bahwa Samudra Pasai memiliki peran penting dalam mengislamkan Malaka dan Jawa. Soal yang ke-10. Salah satu sebab keruntuhan kerajaan Ternate adalah A. Kemunduran ekonomi, B. Pengkhianatan orang dekat Sultan, C. Kuatnya pengaruh Belanda, D. Pemberontakan dari dalam negeri, E. Wafatnya Sultan Ba'abullah. Jawaban yang benar adalah E, yaitu wafatnya Sultan Ba'abullah. Nah, ini penjelasannya adalah setelah Sultan Ba'abullah wafat,
kejayaan Ternate perlahan meredup dan akhirnya jatuh ke tangan penjajah, yakni Belanda. Beberapa kali dilakukan perlawanan terhadap Belanda dari zaman ke zaman, namun selalu kandas karena Belanda ini sangat piawai dalam memainkan taktik the fight at Impera, yaitu untuk memecah belah sesama orang Ternate sendiri. Nah, ini Sultan Haji Muhammad Usman Shah adalah menjadi pemimpin terakhir di Kesultanan Ternate yang masih memiliki kekuatan politik. Setelah Sultan Usman Shah dimakzulkan atas tudingan pemberontakan, pada 23 September 1915 dan diasingkan ke Bandung hingga akhir hayatnya. Kesultanan Ternate sepenuhnya berada di wilayah kendali Belanda. Terima kasih. Demikian soal-soal tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Silahkan simak untuk video-video kami selanjutnya bagi Anda yang akan menghadapi tes SKB. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan bisa juga share bagi ke teman-teman Anda jika merasa membutuhkan video ini. Terima kasih. Semoga Anda semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.